Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channelnya Auto Jadul. Teman-teman, saya sedang berada di surganya mobil-mobil aneh dan unik. Di sini rumahnya Om Peter Jacobsen bersama saya ini, sahabat saya ini. Nah, kali ini kita mau bahas satu mobil yang ini nih di tengah kita. Ini bisa dibilang konsepnya apa? Nggak ada konsep. Mobil harian. Mobil harian Buat ngangkut barang. Buat ngangkut barang. Mitsubishi Kuda 1999, mesin diesel 4D56. Tapi penampilannya, lihat, ini nggak ada yang ngalahin kayaknya. Mungkin Mitsubishi Kuda sekarang udah jarang kelihatan juga di jalanan ya. Mungkin di daerah. Mungkin di daerah. Kalau di Jakarta malu makanya. Di Jakarta malu. Nah, Malu. ini udah nggak, bentuknya bukan standar lagi nih teman-teman. Om Bit, ini ceritain dong, ini mobil harian beneran? Mobil harian buat ngangkut barang. Maunya sih naik yang baru-baru, Ribbon nggak kebeli. Nggak kebeli, maunya naik yang baru. Iya. Cuman sayang juga kalau tiba-tiba perlu isi barang, besi, lempar-lemparin masukin ke dalam. Pokoknya ya multi-purpose lah ini mobil, bener-bener multi-purpose. Multi-purpose vehicle. Ya buat kerja, buat angkut Buat kerja. barang, buat angkut velg, angkut ban, apa aja. Mobil pekerja, tapi penampilan kalau di karyanya Om Peter pasti harus selalu aneh-aneh. Nih salah satunya ya ini wujudnya. Ini kalau lihat secara utuh nanti di videonya itu gayanya apa? Tinggi ya, mobilnya dibikin tinggi. Sebenarnya nggak tinggi, bannya Nggak. aja kebetulan ada. Bannya besar ya? Kebetulan ada 31 inch Pirelli, nggak ditinggiin, nggak karena body lift. Jadi ya itu sama dibilang radius. Tingginya sebenarnya beda di profil aja. Beda di profil. Kalau body nggak di lift, per standar, cuman belakang tambah per keong, sama shock breaker Koni kebetulan ada. Itu aja sih, sama ngeremnya susah kebetulan, jadi ganti rem. Ganti rem? Remnya susah. Belakang, depan? Depan disc brake. ganti disc brake agak gede. Aslinya 230 mili jadi 380 mili. Nah, kita lihat wujudnya dari samping dulu ya. Om Peter, sini kita lihat. Nih ya teman-teman. Ngomongin dari samping itu udah istimewa banget. Kita ngomongin kaki-kaki dulu ya. Ya. Ini mobil tuh sebenarnya leather frame ya? Masih frame. leather. Terus per, ini tadi ada... Pernya aslinya memang udah keong dia. Pernya udah keong? Keong. Dibanding Panther sama kapsul segala masih pakai torsi ya. Dia lebih canggih sebenarnya. Lebih canggih Udah di per zamannya keong. ya? Oke. Ya, lebih bagus sebenarnya. Lebih bagus. Terus diapain tadi? Di radius ya? Ya, Ini fender disobek, Ya. jadi terlihat lebih tinggi gitu ya? Ya, karena aslinya kan velg 14 18570 ukurannya kalau nggak salah. Jadi mau nggak mau kalau di lift kan jadi ntar ada PR-nya kebanyakan nggak stabil lah apalah. Oke. Kalau di body lift. Itu aja sih. Nah, ini peleknya istimewa nih teman-teman. Ini pelek berapa sih? Peleknya 18. Dapat murah 18 lebar 11 inch. Kebetulan kalau nggak salah Aston Martin DBR 9 balap untuk balap di Inggris ya. Ini Standarnya Aston Martin. Mitsubishi Kuda, tapi peleknya pelek Aston Martin. Ya dapat murah. Dapat murah. Dapat murah. Oke, kita lihat detailnya. Ini sebenarnya udah dilakukan custom ya teman-teman ya. Ya. Ini velgnya bisa disebut namanya apa nih? Tan Asia. Ya, Oh, iya. Tan Asia. itu Jepang ya? Jepang. Ya, dia forged. Ini memang nggak diproduksi umum. Dia memang competition kebetulan untuk competition. Bisa dilihat nih teman-teman, competition purpose only. Ya. Terus ya kelihatan ini forge ya dari Ya, forging. konstruksinya Ya. udah seperti ini. Lalu aslinya kalau nggak salah itu ya, Om Fit? Center lock. Center lock ya? Ya, single nut. Single nuts aja. Nah, ini di custom sama Om Peter. Ya. Dijadiin PCD-nya PCD-nya agak jelek. 95. 95. Mili. Pertimbangannya kenapa? Karena center lock-nya kebetulan dia mungkin untuk beban di dalamnya tuh kecil, nggak bisa lebih dari 95. Kalau oke. dibikin 114, dalamnya nggak cukup. Dalamnya nggak cukup. Dalam ininya nggak cukup, dudukan ininya nggak cukup. Oke. Lantas ada adaptor juga ya? Adaptor karena mentok dalam, karena 11 inch. 11 inch teman-teman. Jadi Lebarnya 11 inch. 18 kali 11
inci. Ya. Offsetnya udah berapa nih? Offsetnya lupa. Kayaknya offsetnya 50. 50. Wah, Iya. ini aneh sih. Ya. Pelek begini dipasangin di kuda tuh udah mungkin nggak ada yang lain nih pakai. Dibalut ban Pirelli Scorpion ya. Verde 285 60 18. Ya. Ini juga jarang banget peleknya. Ini setara dengan pelek ban Biasa yang pakai ini 31 ya? Ya 31. ban 31 ya. Biasanya untuk SUV ya. Oke. SUV dipakainya ini sebelumnya pakai di Navara, ban bekas, pakai di Navara. Ya ukuran itulah, ukuran untuk Pajero, untuk ini Fortuner. Biar stabil kondisi tinggi gini diapain? Pertama shock, kedua shocknya kebetulan gue seneng oli, ya ada stoknya oli juga, Koni. Stabilizer ada sedikit modified, dibikin lebih kaku, stabilizer. Stabilizer dibikin lebih kaku? Iya. Kalau belakang ini udah dari tahun 90-an, kalau belakang perkeongnya ditambah perkeong, jadi per daunnya disisain untuk pegangan gardan aja. Jadi yang main mungkin 60% perkeong. Itu aja sih gitu. kebetulan. Jadi ada custom di belakang, di kaki belakang ya? Itu dari tahun 90-an kebetulan eksperimen begitu lumayan enak. Oke, jadi kombinasinya Nggak full independen nggak. Jadi tetap per daunnya dipakai, tapi ada perkeongnya lagi. perkeongnya juga? Ya. Oh, siap. Nah ini teman-teman kelihatan warna body juga. Ini dulu sebelumnya warnanya apa Om? Silver ya? Silver ancur-ancuran. Silver rusty ya. Nanti kita pernah liput dan nanti fotonya kita tampilkan. Sekarang dicat warna kekinian. Bukan kekinian. Gelombang-gelombang bodinya jadi nggak kelihatan. Dempul jeleknya jadi nggak kelihatan. Menutupi ya? Ya. Itu gimana? Kerjanya kurang dari seminggu. Jadi kalau mau dirapiin, kerjaan yang lain nggak kepegang, kebetulan orangnya kurang. Jadi supaya nggak terlalu kelihatan jeleknya, dibikin doff aja. Oke, ini warna silver doff teman-teman. Kalau lihat Karimun, grey, abu-abu ya, grey. Abu-abu doff ya. Ya. Kalau yang Karimun sebelumnya kita pernah liput juga itu abu-abu juga. Gloss ya. Tapi glossy ya. Gloss, ya. Nah, siap. Nah ini bagian depan ya. Bagian depan teman-teman ini terlihat sangat sangar ya. Bumper di custom nih pasti ya, Ampit. Diapain aja nih? Ini standarnya udah hancur. Nggak rela beli baru. Nah ini ada stok-stok Bull Bar X Jepang, ya di custom sedikit. Ya kebetulan aja. Ini ada penambahan. Jadi bukannya mau bikin begini, bumper standarnya udah karatan, udah habis. Tapi kan kepikiran seperti ini nih, ini uniknya Om Peter Jacobsen ya. Modifikatornya dari zaman dulu tuh selalu ada kreasi yang unik dan menarik dipasangkan di mobil. Seperti ini, bumpernya nggak ada yang punya sih kayaknya gaya-gaya seperti ini. Terus ada ini covernya aja tuh ada fog lampnya. Karena gue orang tua, orang lama, gue penggemar CB. Jadi ya ada yang aslinya dua. Cuman supaya lebih wow lagi, kita bikin 4. Iya. Dan memang ini yang susah covernya. Siap. Dan kalau punya asli pun covernya sering dicuri dari zaman dulu. Yes. Ke atas ya teman-teman, emang doyannya segi perlampu-lampuan. Ini juga ada custom modifikasian juga ya. Sampai ini dari Suzuki SX4. SX4 yang ada satu awal dia bikin yang full spoiler. Ya ini Suzuki. Dulu sih nggak mahal ya, cuma 400.000 sepasang. Jadi asli. OEM-nya aksesorisnya Suzuki ya? SX4. SX4 ya? Ya ini versi lama kan, belum terlalu terang. Oke. Versi lama. Naik lagi kap mesin emang dibolongin ini? Ini untuk ngedinginin, karena teknologi mesinnya masih tua, jadi untuk ngedinginin intake, karena intake-nya itu ada di atas knalpot. Jadi untuk ngedinginin intake lumayan ada pengaruh, udaranya jadi intake-nya nggak terlalu panas. Jadi ini sebenarnya memang fungsi. Kalau yang satu lagi kebetulan banyak kain filter biar udaranya lebih seger. Oke. Udaranya yang masuk lebih segar karena kompresi juga udah naik, udah dikorek. Kalau kita nggak giniin, dapat udaranya melalui radiator dulu. Jadi udaranya lebih panas kalau nggak dikasih ini.
masuk ke mesinnya udaranya lebih panas. Kalau setahu saya, kalau diesel itu solarnya boleh panas, tapi tetap udara mesti dingin. Mesti dingin, oke. Udara mesti dingin. Solarnya boleh dipanasin, setahu saya begitu. Nah ini teman-teman, pengalaman saya nih, ini lihat gaya seperti ini ada fungsinya juga buat Om Peter. Nah. Kalau sering lihat di tol, saya pernah lihat berapa tahun yang lalu, ini geber-geberan sebelum ada kecepatan, batas kecepatan kan kenceng-kenceng ini. Kenceng aja dari tol. Sekarang udah takut, banyak Udah kamera. takut, banyak kamera ya. Takut hilang. Terus lanjut lagi, ada ini juga tambahan lampu LED DRL. Ini gimana nih? Ini teknologinya baruan dikit, lebih terang. Yang ini tua, nggak bisa terang. Jadi daripada ganti lampu, tambahin lagi ekstra. Ini nyorot buat tambahan headlamp ya? Ya, bukan DRL tetap. Cuman ya, kalau ini ya zaman 10 tahun yang lalu, masih begini doang kan LED biasa. Kalau ini kan udah yang baruan terang. Ini lebih terang ya. Daripada ini ditutup, gantiin, udah tambah baru aja. Ini gimana nih? Lampu lagi nih? Ada lampu Itu lagi? gue sering ke luar kota. Kalau ngebim ini lumayan. Kalau luar kota yang jalan kecil-kecil gitu, tembak aja. Naik-naik, embun ini ngebim lumayan. Siap. Hela buat ngebim. Kadang-kadang kan nggak ada lampu. Kalau nggak ada lampu, maksudnya nggak ada lampu jalan, terlalu gelap. Kalau jam 1 pagi, udah mulai kabut. Nah, jadi kasih yang tinggian dikit. Nggak terlalu kelihatan kadang-kadang ini. Iya, seru banget. Fungsi itu. Fungsi ini sebenarnya semua untuk fungsi ya. Banyakan fungsi. Banyakan untuk fungsi. Nah, Om Pit, ceritain dong mesinnya. Udah diapain aja? Tadi kan kayaknya. Oh iya, cuman itu aja, cuman dikorek. Ada sedikit perubahan, kompresi naik. Ini kan mesin tua, jadi nggak bisa pakai turbo juga. Terus ya ada robah sedikit di apa lagi ya? Ya stang sedikit. Tapi biasanya dari semua standar, nggak ada yang part-part diganti yang gimana. OEM-nya dia punya. OEM dia punya. Oke. Jadi mesinnya 4D56 2500 diesel ya. Ya pompa solarnya, bospamnya dinaikin sedikit. Dia punya ya lebih boros dikit lah. Lebih boros dikit. Ya kalau nggak cumi-cumi banget. Cumi-cumi. Nah, udah nggak terlalu cumi-cumi. Udah nggak terlalu cumi-cumi. Udah nggak terlalu cumi-cumi. Siap. Oke, kita lanjut ke bagian belakang ya. Oke. Nah, di belakang ini juga tampangnya sih kalau orang di belakang mobil ini sih sangar banget. Sampai diapain ini? Plat nomor taruh di atas kenapa? Ini ikut-ikutan. Jeep Mercy yang pampres-pampres kan di atas tuh. Oh iya. Kan nggak kebeli gua. Jeep Mercy. Bikinin aja dudukan di atas ya. Ya kan selama di belakang kelihatan nggak apa-apa. Yang penting kelihatan. Oke. Terus apa lagi nih yang unik nih? Bumper. Kalau ini tambahan bordes aja. Bordes. Siap. Nah bordes, ini teman-teman, ini lubang mantan bumpernya itu dicoak begini. Ya dulu waktu cumi-cuminya mesti nggak takut kena uji emisi, taruh di atas karena terlalu hitam lagi ngebut. Jadi sekarang udah agak normal sedikit, turunin lagi. Jadi pipa knalpotnya itu tadinya teman-teman kalau dilihat di fotonya itu naik tuh ke atas tuh ya, sampai sini ya. Iya, karena cumi-cuminya itu terlalu hitam, nggak enak sama motor kadang-kadang. Oke, sekarang lebih sopan ya? Ya, balik normal, cuman nggak sempat nutup. Nggak sempat nutup. Terus apalagi? Ada tambahan ini gimana? Ini sebenarnya lampu mundur, emang sisa satu. Tapi sekarang udah robah fungsi. Ya, dimainin sedikit, ditaruh voltase aki. Kebetulan udah fungsinya udah nggak. Oke. Udah nggak. Udah jadi voltase. Ini angka voltase aki aja. Akinya kan udah pindah belakang. Jadi deket. Aki pindah belakang sini ya. Oke, siap. Nah, di atas teman-teman kalau bisa lihat nanti ada videonya, ada solar panel. Solar panel tuh. Solar panelnya gimana sih, Om Pit? Itu cara kerjanya gimana? Solar panel itu kan dulu mahal sekali. 2018 karena solar panel itu udah lumayan murah. Dan gue pikir nanti ke depannya nanti mobil semua juga perlu solar panel. Karena sayang, kita kan tropik. Dan ini fungsinya selain buat ngisi aki, ngeringanin kerja dinamo ampere. Oh gitu? Sebenarnya lebih irit. Jadi aki ini gue jauh lebih lama. Gue nggak perlu ganti-ganti baru. Dia ngecas terus. Karena gue parkirnya juga outdoor. Jadi gue diemin aja itu ngisi terus. Ini ngisi terus.
Gua rasa nanti ke depannya semua juga atap itu pasti pakai solar panel. Jadi dari solar panel itu menghasilkan Langsung ke aki. Listrik ya? Ya, 12 Langsung volt. 12 volt ke aki ya? Ya, tetap ada tambahan dia untuk supaya nggak overcharge. Overcharge Ada tambahan, itu cuma 200.000, ini cuma 900.000, 100 watt. Itu 2018. Mungkin sekarang Cina punya bisa lebih murah lagi. Apanya tuh? Solar panelnya. Ini yang udah bagus aja dulu cuma 900, yang murahnya 500.000 dapat. Jadi buat camping juga kan ya, teman-teman udah pada pakai juga ya? Ya, ini kalau dulu ya karena iseng nyari, lah murah sekali solar panel. Nah, daripada aki kita repot jumper, ntar lupa panasin. Jadi gua ambil keputusan pakai solar panel ini ya 4 tahun yang lalu dan efektif. Ternyata untuk kerja dinamo ampere pun berkurang. Ya, jadi mobil otomatis lebih enteng. Aki lebih awet nggak? Lebih awet kalau parkirnya di outdoor ya. Kalau parkirnya di outdoor. Jadi ini nggak pernah jumper lagi setelah gue pakai solar panel. Wih, maksudnya walaupun akinya kurang bagus kan dicas terus. Dicas terus. Ya. Yang kadang-kadang gue seminggu nggak pakai, seminggu 2 minggu, pernah sebulan nggak dipakai, tetap kan dicas langsung dari matahari. Jadi nggak mikirin panasin mobil, lebih irit lah istilahnya. Ya. Kalau biasa kan orang, wah berapa hari sekali panasin, nggak perlu. Takutnya soak atau gimana Ya. Jadi solar panel ini ya kedepannya electric car pun nanti semua electric vehicle harus atasnya nanti pakai solar panel. Nah, kayaknya teknologi itu teman-teman juga sudah beberapa diaplikasikan tuh kalau nggak salah di mobil-mobil yang buat camper gitu, camper buat camping. Itu kan mungkin mereka malamnya untuk pakai. kebutuhan pakai ya malamnya ya. Okay. Pakai aki lagi malamnya pakai. Kalau ini memang tanpa lu jadi camper pun ini kepake. Betul. Kepake. Ya dulu mungkin terlalu mahal. Siap. Jadi gue bukan promo, bukan gue jualan, enggak. Jangan bilang kalau mau beli sini enggak. Di mana aja sama aja. Udah Dan murah. itu semua dipakai, difungsikan di mobil ini ya? Orang kan taunya kan ini di rumah. Padahal enggak, semua solar panel pun sebenarnya 12 volt. Yang di rumah pun dia 12 volt, dia masukin ngecas ke aki, dari aki baru dia pakai apa bilangnya? Converter ya? Jadiin 220. Jadi di mobil ya kita nggak usah sediain converter, aki udah ada. Jadi sebenarnya murah. Lain sama pemasangan di rumah. Siap. Barangkali teman-teman mau diskusi nanti kalau mau coba-coba yang sering-sering yang nggak jalan tiap hari boleh. Apa demen lebih ngebut supaya lebih irit, nggak usah panasin, boleh pakai itu. Siap. Nah ini teman-teman mobil angkutan, penasaran nggak sama interiornya? Aduh. Jelek sekali. Apa-apa, ya mau lihat-lihat aja. Dari belakang. Kita lihat dari belakang. Dari belakang. Aibnya ketahuan. Ya, tarik. Nah. Seperti inilah mobil angkutan dan efektif. Jok belakang dicabut semua ya. Ya. Yang hanya tersisa 2 jok depan. Ya. Terus plafon semua diangkut, dicopot. Ya. Door trim masih ada. Ya. Bagian sini aja. Nah ini akinya teman-teman ada 2 ya, kompetitif. Ya kebetulan di hari ini aja daripada nggak kepake. Pas dan distribusinya di belakang jadi lebih empuk aja. Ada aki di belakang, mobilnya kalau kosong lebih empuk. Bantingan lebih empuk. Bobotnya distribusi pindahin. Oke, siap. Nah, ini lihat bagian interior lagi teman-teman, dari sini kelihatan itu joknya jok aslinya kuda? Enggak, Outlander. Mitsubishi Outlander. Cuman headrestnya Recaro pendek aja. Headrestnya Recaro pendek. Iya. Ini paket murah ya? Paket apa? Kayaknya banyak jok di sini ya. Ini kayaknya tinggal pasang aja. Ya? Ada stoknya. Paket ada stok. Siap. Ya kalau isi barang jangan tinggi-tinggi ketangkep juga. Oh iya, benar. Jangan kelihatan juga kalau isi barang tinggi-tinggi ketangkep juga ntar. Ompit, apalagi di interior yang ditambahin? Ada yang warna kuning itu apa? Itu cover waterproofnya handycam. Ada stok lama nggak kepake, jadi difungsiin, dirubah jadi cup holder. Jadi cup holder. Ya itu zaman dulu mahal sekali, tahun 90-an. Dia peralatan menyelam ya? Iya buat nyelam ya, buat underwater ya. Oke. Underwater handycam, buatan Jepang, Sony asli. Ya daripada dibuang, apa ditaruh di dalam kamar, ya udah jadi cup holder kebetulan. Nah, ini dia. Trik-trik ini kreatifnya Om Peter tuh apa aja? Pakai yang ada aja. Yang pakai ada biar apa aja, pasangin aja udah.
Dan ya fungsi. ada yang bilang Nora ya sudah nggak apa-apa, kita fungsinya aja. Fungsinya aja. Yang ngata-ngatain nggak apa-apa, orang fungsi daripada keluar uang. Iya. Apalagi nih? Ya, Itu dashboardnya Dashboardnya kenapa? itu banyak stok dashboard Starlet, kapsul, terus Oh. ada dashboardnya Sedia, ada dashboard Outlander. Kenapa dipakein begitu? Sering taruh barang, kompartemennya ini sedikit, jadi taruh barang silo ke kaca kalau siang. Dia punya dashboard kan terbuka tuh, tray-traynya terbuka. Kalau taruh barang silau, lagi siang mantul, taruh kertas, taruh tisu mantul, jadi ditutupin. Oh. Ya kelihatan rame, ya balik lagi fungsi. Daripada dibuang-buang, jadi dikasihin cover-cover. Nah kalau Ditutupin ya cover ya. ya, kalau yang Outlander memang ada stok aja, Ya. dijual nggak laku juga. Ya, teman-teman unik kan? Kalau kayak gini-gini tuh masih bangun nggak sih, Ompit, buat orang Apanya? modifikasi? Kalau yang kecil-kecil teman-teman masih ada yang minta kecil-kecil. Kalau yang proyek-proyek gede udah nggak terlalu megang karena kekurangan SDM aja. SDM ya, sekarang juga lagi fokus di pelek ya, Ompit? Iya velg lebih seru aja. Kalau velg custom lebih seru. Hasilnya kelihatan. Ya. Dan bisa bikin baru terus. Ya bisa, ya minimum udah yang di custom itu ya di atas 100 lah. Seru kalau jadi yang nggak pernah ada itu jauh lebih seru. Siap. Nanti kita terakhir kita lihat koleksinya peleknya Om Peter ya, kurang lebih ya. Siap. Siap. Nah teman-teman, ini di belakang kita ini ada kayak apa ya, rak isinya pelek-pelek gitu, kayak seni instalasi kalau menurut gua sih. Oh. Tapi ini mungkin jadi satu ciri khasnya bengkelnya Om Peter, ada karya-karyanya dan sekaligus juga pamer juga ya, karena Ya. punya stok banyak banget ya. Ya biar ketahuan ada stok. Biar ketahuan ini Biar di sini, bukan ambil dari toko sebelah. di sini bisa custom ya. Om Peter Ya. yang di custom yang mana sih, kelihatan nggak? Ini kebetulan stoknya dikit. Hmm. Cuman ada ini, kayak ini, itu. Jadi yang dikerjakan ini diapain sama Om Peter? Tengahnya Kalau dulu ininya pakai yang asli, ya tengahnya bikin, ada begitu juga. Ada yang dari kecil digedein, dari one piece dibikin three piece. Ya gitu-gitu, kayak ini TRD, ini udah cukup lama, udah 15 tahun yang lalu. Ini Tosco ya? Ya Tosco, ini agak aneh. Ini dari 12 jadi 16. Ada yang dari 12 ke 14. Dari 12 inci jadi naik 16. 16 inci? Ya, Oke. ini kebetulan nggak banyak. Nah ini seperti ini teman-teman karya-karyanya Om Peter. Jadi kalau yang doyan gonta-ganti pelek, lebih ke pentingin tampilan eksterior dan stand sekali ya, bisa mampir-mampir ke sini. Apa ya namanya? Jagal pelek ya? Nggak, sebenarnya bukan gitu. Gimana? Kalau ngomong velg itu kan kita mau mobil kita spesial. Ah, Nah kalau spesial udah temen yang lain udah pada pakai, spesialnya udah hilang. jadi nggak spesial lagi. Iya. Kayak sekarang misalnya T37, yang punya yang pakai udah ribuan orang, walaupun asli nggak terlalu spesial lagi. Iya. Nah ini untuk yang bener-bener mau spesial, cuman satu-satunya, kecuali bener-bener disamain orang. Jadi bener-bener limited. Dia mau apa, ketemu apa, kita ukurin, kita hitung yang kuat. Ya banyak yang bikin sih, udah puluhan orang, cuman banyak yang nggak bisa ngitung. Nah perhitungan itu penting banget kan? Penting. Senternya, tebal tipisnya, sudutnya. Jadi banyak anggapan ya bilang velg customan jelek. Betul, kalau yang bikinnya nggak ngitung. Ya. Nggak bisa ngitung. Kalau yang ngitung ya kalau dia presisi, tahu bahannya apa, minimumnya berapa, tebalnya, sudutnya, potongnya di mana. Jadi buat orang yang maniak, yang nggak mau disamain lagi. Kadang-kadang kan kayak ngomong ini Ferrari merah, semua Ferrari umumnya merah. Iya. Nah begitu velg juga sama, mobilnya hitam, velgnya bronze, T37 bronze. Kalau udah disamain kan udah nggak spesial lagi, jarang yang Benar. bisa ngapalin nomor telepon. Nomor plat nomor. Ya. Jadi kalau bener-bener udah nggak mau disamain, baru ke sini. Baru ke sini. Berarti hanya yang serius-serius aja ya. Ya kecuali ada yang bener-bener mau samain. Iya. Iya, populasinya jelas lebih sedikit. Jadi sarangnya custom velg, teman-teman bisa ngobrol dulu sama Om Peter.
hitung-hitungannya juga harus jelas ya, presisi. Iya. Kalau nggak presisi, berarti ada efeknya dong ya? Pasti. Jadi sebenarnya nggak susah. Cuman kebanyakan yang bikin itu, yang bikin Rama rusak custom velg itu, mereka yang memang nggak ngerti. Jadi asal aja dia, yang penting masuk, yang penting kepasang, yang penting cuan. Jadi kalau bener-bener, kalau buat gue sih itu gampang sekali. Karena gue kebetulan basicnya teknik, bukan bisnis. Ya banyak kan orang basicnya bisnis. Siap. Passion gue ada di sini dan gue pakai sendiri. Jadi bukan sekedar jual. Nah, velg-velg custom gini pun jadi bisa dihitung sampai batas kalau nggak mau pakai spacer, kalau mau white body berapa bisa diikutin semua. Oke. Jadi benar. nggak usah pesen jauh-jauh ke Jepang, kita bisa bikin dan uniknya jauh lebih unik. Karena nggak mungkin lah Jepang bikin satu biji itu nggak gampang. Iya. Forjet juga kita pesen satu set itu nggak gampang. Oke, siap. Terutama buat orang-orang yang udah umur kayak gua, yang dulunya nggak punya duit, pengen punya TRD, udah nggak diproduksi, ya bikin aja TRD yang Tosco untuk ini bisa. Nah, ini salah satu misalnya. contohnya teman-teman. Nah, Om Bit, kalau mau ke sini, langsung aja alamatnya cek aja di Google Map ya. Ya, Ada Jacobson Supercar, teman-teman, di daerah Pondok Pinang. Pondok Pinang atau Bintaro ya? Ini masuknya udah ke Bintaro. Bintaro ya, Deplu Raya 88. Deplu Raya 88. Jadi kontak dulu Om Peternya, terus kalau mau lihat koleksi-koleksinya langsung aja kontak. Ya, Jadi, jangan ngarepin murah. Dan jangan ngarepin murah. Karena yang custom pasti Custom jelas mahal. ya. Terus kebetulan gua nggak stokin velg murah. Nah, jadi jangan dia. ngarepin murah, bukannya kemahalan, tapi memang rare-nya yang itu bikin mahal. Nah, itu Rare dia. yang bikin mahal. Siap. Om Pit, thank you ya. Yo, thank you. Terima kasih udah dikasih lihat ini koleksi-koleksinya, sama kita bahas satu Mitsubishi Kuda. Jadi yang lain-lain udah pernah kita liput nih, ada Karimun, terus juga ada mobil-mobil aneh di sini. Jadi itu aja teman-teman, terima kasih sudah menonton Auto Jadul. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Randy Surya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.